Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elita Emiliana dengan NIM 2012-3324 kelas 4B Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ingin memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah Teknologi Informasi. Nah, yang mana di sini saya memilih judul yaitu Perkembangan Teknologi Informasi di Dunia Pendidikan Indonesia. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Teknologi informasi ataupun TI telah menjadi bagian tak terpisahkan di kehidupan manusia modern, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, seperti kita kuliah sekarang, pasti kita tidak terpisahkan dari yang namanya teknologi informasi, apalagi di dunia modern seperti sekarang. Di Indonesia, pemanfaatan TI dalam pendidikan mengalami perkembangan bertahap, mulai dari pengenalan komputer hingga penggunaan platform pembelajaran digital. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Apa saja yang kita bahas di sini? Yang pertama itu ialah bagaimana perkembangan TI dalam pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Nah, yang kedua, apa saja dampak positif dan tantangan dalam penerapan TI di dalam dunia pendidikan. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu awal perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Nah, yang mana awal perkembangan teknologi informasi ini dalam pendidikan itu ialah pada tahun 1980-an. Pada saat itu, komputer mulai diperkenalkan di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi di Indonesia. Namun, penggunaannya masih terbatas pada pembelajaran dasar komputer. Nah, internet mulai dikenal luas itu ialah di awal tahun 2000-an. Pada saat itu, muncullah pemanfaatan media digital dalam pembelajaran. Nah, pada saat itu juga, akses internet itu mulai menjangkau ke sekolah-sekolah. Nah, seperti adanya e-learning sederhana dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu perkembangan teknologi pada era digital. Seiring kemajuan teknologi, terutama pada tahun 2010, sekolah dan universitas mulai mengadopsi sistem e-learning dan Learning Management System atau LMS. Pemerintah meluncurkan program-program seperti ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dan portal rumah belajar sebagai bagian dari digitalisasi pendidikan. Nah, yang ketiga itu adalah saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda tahun 2020 menjadi momentum percepatan penggunaan TI dalam pendidikan, karena pada saat itu kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring melalui platform seperti Zoom, Google Meet, dan aplikasi pendidikan seperti Ruang Guru dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu guru dan siswa dituntut untuk bisa menggunakan pemahaman digital. Nah, karena itu disebut percepatan saat pandemi COVID-19, karena pada saat itu teknologi informasi berkembang pesat pada saat pandemi COVID-19. Selanjutnya itu ialah bagaimana sih kondisi teknologi informasi saat ini di Indonesia. Nah, kondisi teknologi informasi saat ini di Indonesia terus bertransformasi ke arah digital. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pemanfaatan teknologi. Nah, pemerintah dan berbagai pihak terus berupaya memperluas akses internet dan meningkatkan kompetensi digital guru dan siswa. Nah, kayak kurikulum Merdeka
kita kuliah. Kita yang aktif menyiapkan PPT, membuat PPT, dan menampilkan PPT di proyektor di depan. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Yang terakhir itu, yang keempat itu ialah tantangan dan solusi. Apa saja sih tantangan dan solusi teknologi informasi dalam dunia pendidikan? Tantangan utama meliputi ketimpangan akses internet, kurangnya perangkat, rendahnya literasi digital, dan lain sebagainya. Dan solusinya juga dapat dilakukan antara lain yaitu penguatan infrastruktur TI, pelatihan guru, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Baik, yang terakhir itu ialah kesimpulan. Perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan di Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dari masa ke masa, terutama sejak pandemi COVID-19. Teknologi informasi telah membuka banyak peluang untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Namun, berbagai tantangan seperti ketimpangan akses dan literasi digital masih perlu diatasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan.